Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Silvia, NPM 1811100213. Saya mahasiswi dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan mengajarkan mata pelajaran matematika. Nah, di sini saya telah membuat media pembelajaran seperti ini, dan saya menggunakan bahan ajar, yaitu mengambil bahan ajarnya dari buku panduan matematika itu sendiri. Nah, dalam matematika ini saya akan mengajarkan materi tentang bilangan bulat. Nah, seperti yang ada di sini, saya telah membuat bahan ajar, yaitu media pembelajarannya, yaitu sini sudah ada seperti bilangan bulat atau lingkaran. Nah, dalam mencari bilangan setengah dari bilangan bulat, yaitu sini saya telah memberi angka-angkanya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini jika kita tutup dari nomor 7 sampai dengan nomor 12 seperti ini. Nih, ini merupakan setengah, bisa kita sebut sebagai setengah lingkaran atau setengah bilangan bulat. Nah, yaitu pada nomor 1 sampai nomor 6 itu merupakan setengah dari bilangan atau 1/2. Dapat kita tutup juga misalnya dari 4 sampai nomor 9. Nah, yang kita dapat yaitu nomor 1, 2, 3, 10, 11, 12. Itu juga merupakan setengah dari bilangan atau 1/2. Nah, dalam mencari 1/4 bilangan, yaitu dapat kita ambil misalnya nomor 7, 8, 9 itu merupakan 1/4 dari bilangan bulat, atau 4, 5, 6 itu juga merupakan 1/4 dari bilangan bulat. Nah, untuk mata pelajaran yang kedua yaitu tentang prakarya. Saya mengambil bahan ajar dari buku cetak atau buku panduan. Nah, di sini saya mengambil contoh prakarya dari anak-anak, yaitu seperti kotak tisu. Nah, kotak tisu ini dapat kita lihat, ini bentuknya cantik ya, nih bagus kalau sudah kita kembangin lagi. Tapi kalau kalian tahu, ini merupakan terbuat dari kayu. Nah, bayangkan jika kita menjual ini aja tanpa kita kreasi lagi, harga jual dari kotak tisu kayu ini tidak seberapa. Nah, jika kita mengembangkannya lagi, ini merupakan karya yang lumayan bagus dan bernilai jual yang tinggi. Ini merupakan kotak tisu yang dapat kita pajang sebagai hiasan rumah. Ini juga saya sudah dapat contoh lagi, yaitu seperti burung ataupun ayam. Dapat kita kreasin lagi dengan kerang-kerang ini, kita susun rapi. Nih, ini merupakan hasil jualnya yang tinggi. Nah, untuk mata pelajaran ketiga yaitu agama Islam. Di sini saya akan mengajarkan tentang materi iman kepada qada dan qadar. Pengertian iman qada dan qadar. Qada merupakan keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya atas segala sesuatu yang akan terjadi di dunia maupun di akhirat. Qadar adalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi bagi setiap makhluk sesuai dengan batas yang telah ditetapkan. Baik dan buruknya segala sesuatu yang terjadi adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang mengetahui qada dan qadar atas dirinya. Qada dan qadar baru diketahui setelah terjadi. Qada dan qadar sering juga disebut takdir. Takdir sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik, sehingga disebut segala sesuatu yang menimpa diri seorang merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti jodoh, kematian, rezeki, kecelakaan, dan lain-lainnya. Semua itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya. Menurut ahli tauhid, qada dan qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala
terbagi menjadi dua, yaitu takdir mualak dan takdir mubram. Takdir mualak adalah ketentuan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang masih dapat berubah. Dan sedangkan takdir mubram ada ketentuan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi dan tidak diubah lagi, seperti yaitu kematian. Nah, di sini dalam mata pelajaran agama ini saya mengambil bahan ajar yaitu dari buku panduan atau buku cetak. Nah, di sini untuk mata pembelajaran yang keempat yaitu tentang PPKN, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya mengambil bahan ajar yaitu dari buku panduan atau buku cetak itu sendiri. Saya mengambil yaitu tema 6, subtema 1, yaitu tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang satu adalah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Jadi, sebagai warga negara Indonesia, kita harus melakukan kewajiban-kewajiban kita. Contohnya, seperti membersihkan lingkungan, melakukan reboisasi, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Dan sebagai warga negara Indonesia juga, kita harus berperilaku yang baik. Misalnya, tidak melakukan kejahatan-kejahatan seperti mencuri, terus itu membegal, terus juga untuk anak-anak kita tidak boleh melakukan balapan liar, biasanya terdapat pada anak-anak, ya kan? Itu merupakan perilaku yang tidak positif. Jadi dalam berperilaku positif yaitu kita mematuhi peraturan-peraturan yang ada di lingkungan kita. Nah, di sini saya akan mengajak anak ajar saya untuk membacakan teks Pancasila. Nah, baiklah, sekarang saya akan mengajak anak ajar saya untuk membacakan teks Pancasila. Ikutin Ibu ya. Nah, Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah pembelajaran dari mata pelajaran PPKN. Nah, untuk mata pelajaran yang terakhir yaitu olahraga. Di sini murid saya akan mempraktekkan yaitu cara mata pelajaran penjas tentang sikap lilin. Nah, di sini dicontohkan yaitu sikap lilin. Sikap lilin itu yaitu kaki berdiri tegak lurus ke atas dan sedangkan tangan memangku pinggul dari kaki agar kaki tetap kokoh dan badan condong lurus ya. Nah, ini merupakan contoh dari sikap lilin. Nah, itulah dia tadi presentasi atau bahan-bahan ajar yang telah saya ajarkan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.